Kemarin kita sudah belajar sampai bab 3, sekarang kita masuk ke bab 4 ya. Baik, tolong perhatiannya semua malam ini cepat kita mengajak belajar karena tidak begitu banyak pokok bahasan ya. Nah, baik di sini kita belajar tentang bab 4 yaitu pola kalimat atau buntu bab 4. Di mana bab 4 ini khusus untuk satuan-satuan. Sebelumnya saya sudah meng-share beberapa yang termasuk dalam bentuk satuan-satuan. Ada satuan usia, ada apa namanya, usia, hari, bulan, dan lain-lain. Itu termasuk dalam bentuk satuan. Suara saya kekecilan, padahal saya udah pakai ini loh. Apa namanya, pakai mic gitu ya, khusus untuk laptop. Coba volumenya diperbesarkan khusus untuk handphone kalian, kalau kalian mendengarkan melalui handphone. Nah, untuk bab 4 ini, teman-teman, yang pertama ada sekitar 3 rumus kalau untuk bab 4. 3 rumus ya. Yang pertama yaitu rumus subjek, diikutin oleh partikel wa, terus nan. Rumus nan, terus satuan, dan diakhiri dengan pertanyaan deska. Di mana keterangan untuk S ini adalah subjek. Nah, ini kan partikel wa ya. Saya sudah jelaskan partikel wa beberapa kali gitu ya. Terus nan. Nan ini artinya apa, berapa, dan lain-lain. Udah. Satuan. Satuan itu banyak macam-macam satuan. Lihat tabel satuan dalam bahasa Jepang yang sudah dikirim di grup. Baru diakhiri dengan deska. Deska artinya apakah ataukah. Masih ingat partikel K? Bertanya. Jadi saya mau bertanya tentang satuan jam. Saya mau bertanya tentang jam. Berarti saya masukkanlah rumus satuan jam. Sekarang jam berapakah? Imawa nan. Satuan jam yaitu J. Coba nanti dibuka filenya ya. Nanji deska. Imawa nanji deska. Sekarang jam berapakah? Terus yang kedua, saya menggunakan satuan hari. Saya mau bertanya tentang hari. Hari ini hari apakah? Kyo wa nanichi desu ka? Nah, teman-teman, ini sering digunakan setiap hari di dunia kerja ya. Mas rasa kyo wa nanichi kana? Nanichi desu ka? Nanichi desu ka? Kyo wa ne nan, nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Jam berapa sekarang? Nah, sekarang di Jepang 22 jam 22.15. Berarti ima niju ni 22時に15 分です. 22.15 menit ya. Jadi itu kalau bertanya tentang satuan. Nah, saya ditolong di apa dihafal. Baik, nanti akan saya berikan waktu sesi bertanya setelah saya jelaskan semuanya. Masuk yang kedua yaitu tentang subjek diikutin oleh partikel wa, terus diikutin oleh keterangan waktu. Nah, keterangan waktu ini selalu diikutin oleh partikel ni dan diikutin oleh kata kerja. Ya, keterangan partikel ni dipakai untuk keterangan waktu. Jadi keterangan waktu selalu diikutin oleh partikel ni. Selalu menempel partikel ini sama dia ya. Contoh, saya berikan contoh.
Saya bangun jam 6 pagi. Saya bangun jam 6 pagi. Berarti watashi wa asa rokuji ni. Ini kan jam ya, rokuji jam 6. Oke, Mas. Jadi tetap pakai partikel ni. Menunjukkan waktu, keterangan waktu. Jangan pakai di sini partikel O. Tidak boleh ya. Karena O itu adalah kata kerja aktif, di mana kata benda ketemu kata kerja ya. Jadi pakai partikel O. Nah, kalau dia kata keterangan waktu diikutin oleh kata bertemu dengan kata kerja, maka pakai partikel ni. Baik. Yang ketiga ya. Subjek diikutin oleh satuan. Maaf teman-teman, bising banget ya karena lagi hujan di Jakarta itu. Oke, subjek diikutin oleh satuan, diikutin oleh kara. Setelah itu diikutin oleh satuan lagi. Made, baru diakhiri dengan kata kerja aktivitas. Jadi satuan, kenapa saya cuma buat satuan? Satuan itu banyak, banyak sekali. Udah ada filenya satu file khusus satuan. Coba nanti dilihat ya. Ada bermacam-macam satuan di dalamnya. Jadi satuan ini terserah kalian mau pilih satuan apa, mau jam, mau usia, mau apapun itu terserah. Satuan ya. Yang termasuk satuan inilah rumusnya. Satuan apapun satuan masuk. Keterangan. Kara artinya dari. Made artinya sampai. Sampai. Ya. Berarti dari sampai. Saya berikan contoh. Saya pakai satuan khusus hari. Hari ya. Saya libur dari hari Minggu sampai hari Rabu. Berarti watashi wa nichiyobi kara suiyobi made yasumimasu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya istirahat dari jam 1 sampai jam 2. Boleh, Sensei? Boleh. Berarti kamu pakai satuan jam. Saya, berarti watashi wa ichiji kara niji made yasumimasu. Kata kerjanya diubah, Sensei. Tidur aja lah, Sensei. Ah, saya kan suka tidur, Sensei. Saya tidur dari jam 6 sampai jam 12. Berarti, watashi wa rokuji kara juni ni juni ji made nemas. Jadi terserah ya, pakai satuan. Nah, itulah dia kalau bab 4. Baik, sebelum saya lanjut ke bab 5, silakan bertanya. Saya berikan 3 menit untuk bertanya. Silakan. Sembari saya mau minum air. 3 menit. Saya mau ambil air minum bentar. 3 menit. Buat di obrolan apa yang mau dijawab sebelum masuk ke pola kalimat bab 5. Dipersilakan, Minas.
Baik, saya kembali. Saya baca obrolan. Oke, belum ngerti sensei maksudnya satuan. Iya, nanti buka nanti untuk Aichang, buka nanti file satuan. Satuan itu termasuk di dalamnya itu usia, hari, terus tanggal-tanggal, bulan-bulan. Nanti dibuka filenya, sudah saya share di grup. Kenapa tidak paham? Karena saya yakin pasti banyak kalian yang tidak membuka file-file satu persatu yang sudah kita share ya. Coba nanti dibuka, baru nanti, oh ternyata ini yang termasuk macam-macam satuan. Ya, sensei kenapa hiragana ha dibaca wa? Oke, ketika dia di dalam huruf hiragana, dia dibaca eh apa namanya H. Tapi ketika dia masuk ke partikel bukan H lagi dibaca, tapi dia dibaca sebagai wa. Ini untuk Mas Lita saya sudah pernah jelaskan pertemuan pertama. Coba nanti di apalagi nanti untuk rekaman penjelasan bab satu ya. Masih belum mengerti sama satuan waktu sensei. Oke, nanti buka itunya, apa namanya, filenya, satuan di situ waktu termasuk jam. Ichiji, jam 1, jam 2 sampai jam Reiji, 00. Ya, di situ nanti ada semua. Coba dibuka filenya. Kalian bisa buka kok. Lihat grup, file, sambil ngezoom, kalian buka satuan. Di situ semua ada satuannya ya. Saya belum mengerti sensei. Iya, kalau tidak dihafal mah tidak akan paham. Sumasen sisi, Hmm. Sumasen. Hai, Fahmi Sang, silakan. Untuk kata apa istilahnya tempat bisa nggak kayak contohnya misal Osaka, Hmm. Osaka wa Nijuni, Kara, terus Tokyo, Tokyo apa? Oh, Tokyo misal Gojin, ya Gojin, Madedes bisa seperti itu. oke. Berarti bahasa Indonesianya kalau kayak gitu kayak gini, Fahmi Sang. Dari dari Osaka sampai ke Tokyo membutuhkan waktu 2 jam. Boleh, Sensei? Boleh. Berarti Oh, Osaka kara Tokyo oh, made 2 時間 kakarimasu. Bisa, bisa. Kenapa? Karena ada rumus dari dan sampai. Boleh. oh gitu. Hai. Udah paham? Hai. Oke, Sensei. Oke. Sang. Sensei, cara bedain menit yang pakai fung atau pung. Oke. Baik. Nah, kalau untuk ini, untuk menit, memang kadang kita apa namanya? Coba diitukan dulu, dimutkan Bahasa, dulu bahasa teman. apa ini? Bahasa Jepang. Nah, jadi itu siswa bukan? Oke, udah. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk fung dan pung. Bagaimana cara membedakan menit yang pakai fung dan pung, Sensei? Nah, di dalam khusus untuk bahasa Jepang ya, untuk menit ada dua pengucapan, ada pung dan ada fung. Nah, untuk pung ini dia lebih ada beberapa pung dikatakan dalam dalam bentuk pung dan ada beberapa dalam bentuk fung. Contohnya 1 menit. 1 menit itu berarti kalau misalnya bukan ifung, tapi dibaca sebagai ipung. Kenapa bisa kayak gitu, Sensei? Nah,
Seketika saya tanya sama orang Jepang, nggak ada juga itunya apa namanya eh, yang menyatakan kenapa Fung, kenapa Pung. Kalau kita bilang Pung itu khusus untuk ganjil, contohnya ya Pung. Nah, ada pula 4 menit, namanya juga Yongpung. Kalau kita bilang misalnya Fung itu khusus untuk yang ganjil, enggak juga. Ada juga Fung yang ini apa namanya? Kalau Fung dia ke ganjil semua. Kalau Pung dia ada ganjil, dia ada genap. Saya berikan contoh. Misalnya 1 menit itu dibaca sebagai ipung. Berarti dia pakai pung. Kenapa ipung sensei? Karena ada pedabelan ici, ipung, pung. Kalau 2 menit disebutkan sebagai bukan nipung, tapi nifung. Kayaknya lebih enak aja mendengarkan nifung dari nipung. Berarti nifung, berarti dia ke genap kan? Nah, 3 menit, sangpung. Sangpun. Sangpung. Jadi, kayak mana membedakan mereka saja? Sebenarnya tidak ada sejarahnya ya kenapa bisa fung kenapa bisa pung yang memang udah kayak gitu dari apanya. Nah, tapi ingat untuk bisa menghafal benarnya biar lebih gampang, ingat saja kalau fung itu dia hanya terdapat di 2, 5, 7, 9. Berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4. Kalau dari 1 sampai 10, Fung hanya 4 dipakai, yaitu di menit kedua, menit kelima, menit ke-9, dan menit kelima, menit ke-7, dan menit ke-9. Setelah itu, Pung semua. Itu aja cara menghafalnya biar lebih cepat. Dari menit 1 sampai menit 10, kegunaan fung hanya untuk empat angka saja, yaitu angka 2 menit, angka 5 menit, angka 7 menit, dan angka 9 menit. Selain itu menggunakan pung. Itu dia ya sisi sang. Jadi kalau misalnya 5 jam 9 lewat 5 menit gimana sensei? Berarti kuji go fung ni. Oke, baik. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya lagi, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, kalau berarti misalnya jam 6:30 atau pukul 6:30, berarti setengah itu biasa disebut gimana itu Sensei? Han Oke, ya. Ada dua cara penyebutannya. Ada hang dan ada sang. Misalnya jam 8:30. Hachi sang jupung, hachiji sang jupung ni. Atau juga hachiji hang ni. Hang, bisa hang, bisa juga sang jupung ni. Bisa ya. Hai, oke. Baik, Sensei. Oke, Sisi. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi mau bertanya, kita lanjutkan ke Lagi bab. Sensei, Masen. Satu lagi. Boleh, Pak Misang, silakan. Yang misalnya yang misal jam 12 kurang 5 menit itu disebut biasa kayak misalnya jam 6:45 atau misal jam 11:45 atau 12 kurang Oke, 5 menit baik. gitu. Tidak ada di Jepang seperti bahasa Indonesia. Jam berapa? Oh, jam 12 kurang 5 menit. Di Jepang tidak ada seperti itu. Yang ada di Jepang adalah jam berapa sekarang? Jam 11 lewat 45 menit. Atau jam 11 lewat 55 menit. Tidak ada yang jam 12 kurang 5 menit. Tidak ada di Jepang itu ya. Hai, arigatou sensei. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pola kalimat bab 5, ada sekitar 7 rumus. Tapi gampang kok, nggak usah terlalu ini, gampang sekali rumus-rumusnya ini. Karena ini masih dasar bang, ya. Nah, yang pertama, untuk pola kalimat
Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi diikutin oleh partikel E ya. Partikel E digunakan untuk kata kerja lokasi yang dituju. Ini kata kunci ya. Partikel E hanya digunakan pada kata kerja yang ketiga, yaitu ikimas, kimas, dan kairimas. Ingat, di JFT atau di bahasa Jepang dasar, hanya partikel E hanya diikutin oleh ketiga kata ini. Selain ini ada, Sensei. Ada, tapi itu di level bahasa N3, N2, dan seterusnya. Nah, ada juga partikel E artinya kepada, misalnya kepada Masra, berarti Masra E, ya. Tapi kalau di bahasa dasar, level bahasa dasar, partikel E hanya mengikuti ketiga huruf ini. Selain itu tidak ada. Diingat ini ya kalau di ujian. Ikimas itu artinya pergi. Kimas itu artinya datang. Kairimas itu artinya pulang. Saya berikan contoh. Pergi ke Jepang. Berarti di sini lokasinya yaitu Jepang. Baru ini menunjukkan lokasi atau bisa dia katakan ke ya. Pergi ke Jepang berarti Nihon ikimasu. Pergi ke Medan atau datang ke Medan. Medan kimasu. Pulang ke rumah, uchi kairimasu. Yang penting lokasi, lokasi apapun bisa. Tempat bisa rumah sakit, bank, mall, lokasi banyak ya. Ada di pola di kosakata. Coba kalian hafal pelan-pelan di kosakata yang sudah di-share. Jadi itulah dia nomor 1. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya nanti, berikan di obrolan. Yang kedua, pola kalimat yang kedua ini sering dipakai ketika udah sampai di Jepang ya, kaiwa, dan jarang keluar di ujian. Ini dan ini setiap hari pasti ditanya, apalagi kalau kalian baru-baru sampai Jepang. Nah, contohnya, misalnya hari ini saya libur, contohnya, teman staf nanya, Mas Rasang, kyo wa doko ikimasu ka? Kemana kamu pergi hari ini? Kan libur. Maka kalau saya tidak pergi kemana-mana, maka saya pakai rumus ini, yaitu subjek diikutin oleh doko atau nani. Nani terserah, tergantung situasi. Diikutin oleh partikel mo dan diikutin oleh kata kerja mas atau maseng jika tidak melakukan apa-apa, atau maseng desta kalau untuk kegiatan yang lampau. Artinya pola kalimat ini adalah tidak kemana-mana. Toko emo nggak kemana-mana atau apapun kegiatan tidak dilakukan. Saya berikan contoh. Hari ini tidak pergi kemana-mana. Contohnya saya ya. Saya nggak pergi kemana-mana loh misalnya. Berarti kyo wa doko emo ikimasen. Berarti saya pakai kata kerja ikimas ditambah masengnya ikimasen. Terus, misalnya lagi, saya lagi diet ini. Hari ini apapun tidak makan. Berarti kyo wa nani mo. Kata kerjanya apa? Makan tabe maseng. Tidak makan berarti tabe maseng kan? Tergantung situasi. Kyo wa nani mo tabe maseng. Jadi ini dipakai ketika kerja di Jepang. em, Kalau ini libur ya. Selain itu nggak dipakai. Nah, oke, baik. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini lagi gampang sekali ketika kita menggunakan kendaraan. Apapun kendaraan, kata benda diikutin oleh kendaraan, di mana kendaraan ini diikutin oleh partikel D.
ya. Setelah itu diikutin oleh ikimas, kimas, dan kairimas. Partikel D artinya di sini dengan dan digunakan untuk kendaraan. Misalnya, pergi dengan menggunakan apa kamunya? Jadi harus pakai D ini artinya dengan ya. Contoh, pergi dengan mobil. Berarti kuruma kendaraan ya. Berarti kuruma kan pakai partikel D. Kuruma D pergi berarti ikimas. Ikimas. Tapi sih kenapa kalimatnya pendek sekali? Boleh panjang, boleh. Satu kalimat boleh 10 pola kalimat, terserah. Contohnya, saya dan Mesra pergi dengan mobil. Nah, kemarin saya dengan Masra pergi dengan mobil. Itu kan panjang kan? Berarti Kino watashi to Masra sang des kuruma de ikimasta. Kenapa ada tanya Sensei? Karena dia pakai kino kemarin berarti sudah berlalu ini kegiatannya ikimasta. Take ya, kata kerja take atau kata kerja sudah berlalu. Itu di mana Sensei? Udah di-share di grup. Udah lagi saya jabarkan satu persatu. Kalau tidak dilihat secara detail maka tidak akan paham. Yang mana-mana aja yang termasuk kata kerja take berlalu. Kata kerja T artinya sedang-sedang dilakukan. Kata kerja kamu yang akan dilakukan. Kata kerja Mas udah saya share di grup ya. Tolong nanti di-spill satu-satu ya, diperhatikan, dibuka satu-satu. Nah, baik. Saya selesaikan menjelaskan sampai selesai baru saya buka sesi bertanya. Makanya kalau mau bertanya silakan aja tulis di obrolan akan saya baca setelah selesai saya jelaskan. Terus, yang keempat. Yang keempat ini sudah saya jelaskan lagi sebelum masuk bab, yaitu di bab 1. Ya, kata bendanya bisa orang atau hewan bisa, ya. Diikutin oleh partikel to. Setelah itu diikutin oleh lokasi. Baru lokasi, setelah itu baru partikel E dan diikutin oleh kata kerja. Ingat tadi kata kerja yang mengikuti partikel E cuma 3. Ikimas, kimas, dan kairimas. Selain itu boleh saja tidak boleh. Tapi kalau udah di level bahasa N3, N2, boleh. Ada yang lainnya ya. Nah, keterangan. Partikel to artinya dan. Artinya yang satu lagi, bersama. Ya, ini digunakan untuk melakukan kegiatan bersama baik dengan orang atau hewan. Dan lihat lagi, partikel to hanya digunakan oleh 2 subjek. Selebih dari 2 subjek, maka jangan pakai partikel to, tapi pakai partikel ya, 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 nado. Itu udah dijelaskan di bab 1. Saya berikan contoh. Datang ke Jepang bersama pacar. Berarti koibito to nihon e kimasta. Kenapa pakai ta lagi? Karena kan datang, berarti sudah datang mereka di Jepang, sudah di Jepang mereka, sudah berlalu. Berarti dia datang ke Jepang ini bersama pacar. Koibito to nihon lokasi kan nihon. Ini dia kimasta. Kata bendanya hewan atau orang. Dan saya pakai kata bendanya adalah orang. Koibito to berarti bersama pacar pergi kerja. Itu dia. Jadi bagaimana ini sensei pusing kepala aku sensei. Hafal kata benda banyak ratusan udah saya share. Udah dipilah-pilah lagi. Kata benda aja, kata kerja aja dan lain. Ya. Masuk nomor 5. Itsu diikutin oleh kata kerja. Dan ini kalau nomor 5 ini juga di dunia kerja ini sering dipakai ya.
keterangan. Itsu digunakan untuk menanyakan waktu. Bisa juga untuk kata tanya dengan tidak dibubuhkan partikel ni. Tapi ini jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah itsu untuk menanyakan waktu. Dan menanyakan apapun itu bisa ya. Contoh, kapan datang ke Jepang? Kata kerja ini kan datang. Datang kan kata kerja ya. Berarti itsu. Itsu diikutin kata kerja. Itsu nihon e kimashita ka? Kenapa ada tanya sensei? Karena dia sudah di Jepang. Misalnya kan kawanku, kamu sudah di Jepang ya. Kapan datang ke Jepang misalnya? Itsu nihon e kimashita ka? Misalnya. Kenapa saya tidak dengar-dengar? Tahu-taunya kamu sudah sampai di Jepang. Ya, kayak gitu. Terus, setelah itu baru saya tanya ke dia, kapan pergi ke Osakanya misalnya? Itsu Osaka e ikimasu ka? Misalnya dia bilang, iya besok saya ke Osaka. Asta Osaka e ikimasu. Gitu ya. Jadi menanyakan itsu itulah menanyakan kapan, menanyakan waktu. Gampang kan? Gampang sebenarnya. Yang penting hafal kosakata. Oke, sebelum saya lanjutkan ke terakhir, saya berikan waktu 2 menit buat di obrolan. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Silakan. 2 menit baca-baca. Ada pertanyaan? Silakan buat di obrolan. Semangat. Satu lagi, ditulis. Oh, Ditulis dulu, Fami. Nanti kalau untuk sesi bertanya, untuk ngomong, nanti setelah selesai saya jelaskan semua. Biar nggak makan banyak ini, jeda untuk rekaman. Ya, Fami Sang. Ditulis dulu, Fami. Nanti akan saya berikan untuk ngomong. Saya berikan waktu 2 menit. Silakan, teman-teman. Untuk Fami Sang, apa Fami Sang? Untuk ditanya, mana tahu ini ya kan? Apa, Dek? Semansen. Ah, ah. Itu yang kelima itu yang itsu itu kenapa nggak pakai nanji? Kanji. Nanji kan sama kita menanyakan waktu itu seperti nanji atau nanyobi. Oke. Kalau Nanji atau Nanyobi, dia sudah masuk ini, apa namanya itu, ke soal rumus nomor satu. Satuan. Kalau misalnya itsu kapan jam berapa tidak masuk akal. Kalau itsu ini khusus untuk diikutin oleh kata kerja. Kalau nanji, nan khusus untuk satuan. Mana nomor satu tadi ini dia. Nomor bab 4 tadi, bab 4. Kayak gitu ya. Ini khusus untuk menanyakan waktu yang dimana kalimatnya diikuti oleh kata kerja, bukan kata satuan. Nah, Sensei, saya kan maunya kata satuan, Sensei. Boleh, tapi dia kalau kata satuan pakai rumus bab 4 nomor 1. Jadi tidak bisa kita gabung-gabungkan, Fahmisa. Ada semua kaidah-kaidahnya ya. Oke, silakan 2 menit sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Oke, baik. Nanti akan saya baca obrolannya. Sekarang saya lanjutkan dulu yang terakhir dulu, baru kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk nomor 6 dan nomor 7 itu adalah jarang keluar di ujian, sering pas kaiwa setiap harinya dipakai. Contoh, nomor 6. Kalimat diikuti oleh atau diakhiri dengan
Yo. Digunakan untuk memberitahukan suatu hal yang belum diketahui lawan bicaranya. Ibaratkan ini nomor 6 sama nomor 7 ini adalah bunga-bunga ngomong ya, bunga-bunga. Bunga-bunga gitulah kalau ngomong gitu maksudnya. Contohnya, saudara Masra, nasi ini enak. Jadi saya kasih tahukan ke saudara kalau nasi ini enak. Masra sangwa, kono gohang oishi desho. Enak loh. Kalau bahasa Indonesianya kayak gitu sebenarnya enak loh. Jadi kita yakinkan lawan bicara itu enak loh. Oishi desho. Nah, kalau nanti kalian sering nanti mendengarkan orang Jepang pakai yo, nah itu artinya memberitahukan sesuatu kepada kalian ya. Dan nanti kalian apa yo 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 ya? Nggak terlalu ini sekali ya. Dia lebih ke kaiwa setiap hari, ke percakapan setiap hari. Nah, untuk nomor 7 juga artinya so desu ne. Digunakan untuk menyetujui pendapat yang dikatakan lawan bicara. So desu ne. Dan saya sering pakai ini kalau ngomong setiap hari ya. Contoh, besok hari Minggu ya. Besok hari Minggu ya contohnya. Kayak kawan bilang ke saya contohnya. Asta wa nichiyobi desu ne. Maka saya menyetujui bahwa iya besok itu hari Minggu. Oh iya betul. So desu ne. Ya besok hari Minggu. Jadi ini bunga-bunga kalimat ketika ngomong di dunia kerja. So desu ne. Arigato. Kayak gitu. So ne. Boleh pakai so ne. So desu ne. Oh begitu ya. Jadi kayak gitu dia ya ketika di dunia kerja. Oke, baik. Saya akan baca pertanyaan. Hai, tolong sensei bikin contoh yang lampau yang pakai desta. Yang pakai desta banyak ya. Coba nanti kalian buka Minano Nihongo 1 halaman 192. Tolong dicatat di buku kalian. Buat catatan di memori. Minano Nihongo 1 halaman 192. Di situ ada perubahan kata kerja takei namanya, takei. Tapi dia sering disingkat sebagai kata kerja ta. Ta itu artinya takei, artinya sudah berlalu. Contohnya misalnya apa, misal sudah makan, tabemas, jadi tabeta. Sudah minum, nonda. Dan masih banyak lagi ya. Oke, lam tiursang untuk lam tiursang. Hai, untuk sisi sang. Sensei, misalnya kalau saya pulang dengan jalan kaki, watashi wa aruite kaerimasu. Perlu pakai partikel D apa tidak, Sensei? Watashi wa aruite kaerimasu. Saya pakai partikel. Nah, saya tanya, kakinya kendaraan atau bukan? Kalau bukan, berarti tidak pakai D. Kenapa? Karena D itu khusus untuk kendaraan. Watashi wa arite kairimasu. Benar. Ini betul. Tapi tidak perlu dipakai partikel D. Watashi wa, misalnya, asi D, nggak bisa ya. Nggak bisa dia. Jadi partikel D ini khusus untuk kendaraan. Kendaraan apa aja yang termasuk kendaraan, Sensei? Kaki nggak termasuk kendaraan ya. Kendaraan, mobil, kapal, pesawat, Hikoki de Indonesia ni kairitain desu. Saya ingin pulang ke Indonesia menggunakan pesawat. Jadi kendaraan, ya. Itsu itu seperti kalau di bahasa Indonesia kata awal tanya 5W 1H itu ya Sensei. Hmm, kapan? Iya benar. Itsu kapan? Masra udah menikah kapan? Itsu kekongsi maska. Nah, kapan? Iya ya. Sensei saya bingung pelafalan kimas. Tulisannya kosakata ki hiragana, manya katakana. Sunya hiragana. Apakah pelafalan sunya memang jadi S aja, Sensei? Nggak ada katakana hiragana. Nggak ada penulisan katakana masnya deh. Kimas itu semua pakai hiragana ya. Ros, di mana kamu Rosi Hombi? Di mana kamu tahu ada mas pakai katakana? Nggak ada. Kalau ada di sini mungkin salah ketik saya ini. Itu pakai hiragana.
Sensei, kimasu kan, kimas. Tabemasu. Kan cara nulisnya kan tabemasu di apa di buku ya kan. Tapi nyebutnya sensei tabemas. Kayak mana itu sensei? Boleh. Le- orang Jepang juga sering make ai kimashu des. Ah, kayak bahasanya boleh kimasu boleh. Hmm. Hai, oke desu, des. Nah, bisa. Bisa pakai bisa terserah. Loh, bisa ya. Oke. Oke, untuk dia sang silakan baca. Baca ribunya. Ini bisa nggak sensei kalau gini? Silakan baca ribunya. Oh, Sensei, Ah, silakan. Baca ribunya. baca yang komentar aku, Sensei. Iya. Tomodachi to daigaku e ikimashita. Tuh, bisa gak Sensei kalau gitu? Hai, Indonesia Go-nya. Indonesianya eh, pergi ke universitas bersama teman. Oke. Hai, Tomodachi. Tomodachi to daigaku e ikimasta. Berarti ini sudah berlalu berarti ya, makanya pakai ta. Atau mau pergi untuk dia sang. Bersama teman telah pergi ke universitas. Kalau sudah pergi berarti pakai ta. Kalau belum pergi berarti pakai kimas. Hmm, Kimas doang. berarti beda ya, Sensei, kalau belum cuma udah. Hmm, beda lah kalau belum, kalau sudah kan beda. Kalau sudah berarti dia udah lampau. Pakai pakai kata kerja take, Hmm. ya. Oh ya, sensei salah saya. Oke, tidak jadi masalah harus si Hongga. Arigato, Sensei. Oke, baik Minasang. Sekarang saya akan pindah kamar, ya. Tunggu sebentar. Ada yang mau bertanya? Silakan lagi mau bertanya sambil saya belajar juga ini. Silakan Minasang. Silakan, silakan kalau ada mau bertanya. Ah, sebentar ya, saya mau makan dulu sebentar ini. Tinggal berapa menit lagi kok?
Peminasang sebentar saya mau minum dulu ya. Saya mau nimbang badan dulu sebentar. Saya Oke, maaf banget ya. Soalnya maaf sekali karena saya baru cek medical kesehatan ya kan. Nah, ada beberapa kalau saya puji Tuhan, badan saya baik semua, Tuhan puji Tuhan ya. Saya sempat khawatir kemarin soal jantung, mata saya dan paru-paru saya. Kenapa? Karena kan saya kan susah tidur malam tuh. Saya susah tidur malam setiap malam kayak macam ini kan di Jepang udah mau jam 11 belum juga ngantuk. Nah, ditambah lagi dinas malam yang banyak, lembur yang banyak, libur sedikit. Ditambah saya belajar-belajar kayak gini habis-habisin waktu misalnya ya. Saya kira dulu paru-paru saya atau jantung saya kurang sehat. Nah, puji Tuhan ternyata tidak ada kelainan satupun, semua baik. Cuma mata saya aja yang agak yang agak sedikit 0,8 tapi masih masih belum bermasalah itu 0,8 karena kan -5 belum masuk -5 itu masih normal, masih bisa. Nah, kemarin saya itu pas waktu saya medical check up itu, saya itu dinas malam, pulang dinas malam, terus saya keluar untuk ini, kena hujan pula, udah lagi nggak makan, kan nggak boleh makan. Jam 10 saya barusan pulang dinas malam juga, udahlah. Ya udah ngantuk lah pas waktu di tes matanya, ini huruf apa ini, jauh-jauh kan. Nah, ada satu yang tidak bisa saya baca, kecil banget. Padahal saya ulang untuk membaca ketika saya tidak capek, bisa saya nggak bisanya saya baca. Tapi tidak masalah karena dia 0,8, masih aman. Iya, Aicang, sehat-sehat terus, amin. Ini semua doa-doa kalian juga ini semua. Ya, karena kan banyak juga yang bilang, Kak Mesra, apa nggak itu loh Kak ya, Kakak ada ininya efeknya nanti malam kan nggak. Saya sebenarnya saya itu baru bisa tidur kalau udah terlalu capek teman-teman. Kalau nggak capek banget nggak bisa saya tidur. Aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau pas di Indonesia kemarin jam 10 jam 9 saya sudah tidur. Mungkin karena terlalu capek ya banyak kegiatan dan acara. Badan saya bisa mengkondisikan kalau capek sekali ya udah langsung tertidur nggak pakai-pakai drama. Tapi kadang kalau nggak capek ya kayak gini lah. Kita selesai belajar ini belum tentu saya langsung tidur. Padahal besok saya masuk kerja pagi lagi jam 8. Saya juga tidak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi puji Tuhan, semua normal. Jantung, paru-paru, semua normal ya. Tidak ada masalah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pola kalimat terakhir, bab 6. Ini cuma 5 doang ya. Oke, dan ini tidak banyak kok ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1, yaitu di mana nomor 1 itu kata benda, ya. Kata benda ketika ketemu dengan kata kerja, maka dipakai partikel O. Dan ini dikatakan yang aktif. Tadi saya sudah jelaskan ya sebelumnya. Nah, keterangannya KB ini yaitu kata benda. Kakak ini artinya kata kerja. Saya sudah singkat. Kata kerja, kata benda. Partikel O. Partikel yang digunakan untuk kegiatan aktif atau kata kerja. Saya berikan contoh. Misalnya nih. Makan ramen. Ramen o tabemasu.
Berarti ini kegiatan aktif. Udah. Yang kedua, Yamada bermain bola di taman. Berarti Yamada-san koen de sakao asobi. Tolong yang lagi apa itu tolong dimutkan apanya deh. Mic-nya terganggu yang udah. Oke, nanti akan saya baca obrolannya. Nah, kalau ada yang mau bertanya tentang ini nanti buat di obrolan nanti kita akan baca. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah menanyakan sesuatu hal yang dilakukan. Nani o. Nani diikuti oleh partikel o, diikuti oleh shimaska. Nah, ini kata sopannya. Nani o shimaska. Nah, kalau kalian sering mendengarkan senior kalian bilang kayak gini. Nani o shiteru no. Boleh sensei pakai kayak gitu boleh. Mempersingkat, tapi itu dipakai untuk teman selenting atau sederajat ya. Nani o shimaska. Apa yang melakukan apa yang dilakukan, menanyakan yang dilakukan. Saya berikan contoh misalnya. Kemarin melakukan apa? Misalnya, berarti kino, nani o shimashita ka? Kenapa pakai ta? Lagi-lagi saya bilangnya, kenapa pakai ta? Karena lihat pembicaraannya, dia nanya yang kemarin, berarti sudah lama. Kemarin kamu ngapain sih? Jadi dia bertanya tentang kejadian kemarin. Maka jawabannya harus kita jawab juga pakai kata kerja lampau. Bermain sepak bola. Seperti sakao shimashita. Kenapa shimashita sensei? Ya kan udah berlalu. Pakai shimashita, pakai tak. Itu lagi nomor kedua. Oke, bagus. Baik. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor ketiga. Kata benda atau tempat. Ya, kata benda khusus untuk tempat. Kalau saya buat di sini tempat berarti dia ini apa namanya itu eh, grup. Maksudnya khusus untuk tempat. Kata benda khusus untuk spesifikasinya untuk tempat. Ketemu kata kerja. Di tengahnya ada partikel diikuti oleh partikel D. Saya berikan contoh. Misalnya, membeli surat kabar di stasiun. Berarti Ekibe Shimbun o Kaimasu. Berarti di sini kan stasiun ini adalah kan tempat. Di mana tempat langsung diikuti oleh partikel D. Ekibe. Apa yang dibelinya? Apa yang dilakukannya? Membeli surat kabar itu koran. Shimbun o Kaimasu. Diikuti oleh tempat kerja. Kata kerja apa saja? Semua kata kerja masuk. Kalau saya buat di sini kakak, berarti apapun masuk. Kata kerja T, kata kerja mas, kata kerja, semua kata kerja masuk. Karena tidak ada spesifikasi. Kata kerja semua masuk ya. Lanjut. Yang terakhir. Nomor 4. Kata kerja mas. Nah, ingat di dalam kurung. Masnya dihilangkan, tambahkan masenta. Arti dari masenta ini yaitu ekspresi untuk mengajak lawan bicara melakukan kegiatan. Kegiatan bersama. Kegiatan bersama. Saya berikan contoh misalnya. Contoh nih. Maukah bersama makan ramen di restoran? Maukah bersama makan ramen di restoran? Berarti ishoni ishoni restoran de ramen o tabemasen. Berarti kita mengajak teman itu untuk makan bersama. Ini dulu, ya. Mas Rasang, maukah bersama pergi pulang ke Indonesia? Berarti Mas Rasang ishoni Indonesia ni kairimasho ka kairimasen.
Kairi mas, masnya dihapus, tambahkan masnya. Ya, itu bisa kita pakai. Terus, selain ini juga ada juga yang lain juga untuk mengajak atau mengusulkan sesuatu kepada teman. Saya berikan contoh. Misalnya, kata kerja. Ah, masnya dihilangkan, tambahkan masuk. Ini digunakan untuk mengajak atau mengusulkan sesuatu kepada teman. Contohnya saya mengajak misalnya, mari istirahat sebentar. Saya kan mengajak kan, ayo istirahat. Itu kan mengajak, itu mengusulkan. Berarti coto, coto, yasumi masyo. Dari yasumi mas, masnya dicoret atau dihilangkan, tambahkan masyo. Jadi coto, yasumi masyo. Mari istirahat sebentar. Atau mari tidur sebentar. Coto, nemasyo. Dari nemas, masnya dihapus, tambahkan masyo. Nemas. Nah, oke. Nah, itulah dia pelajaran malam ini, teman-teman. Nggak terasa sudah masuk level bahasa bab 6. Selesai. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya berikan waktu sambil saya ngomong sebentar. Ada yang bertanya? Silakan buat diobrol. Inti dalam bahasa Jepang ini, teman-teman, yaitu yang penting kalian mau menghafal. Ya, kalau untuk pola kalimat atau rumus seperti ini sangat gampang. Karena ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Kosakatanya juga tidak akan berubah juga sampai kapan. Sampai dunia kiamat pun tetap ini kosakata dan tetap ini rumusnya. Bayangkan ada kemarin sebelum peraturan ini muncul ya. Tahun lalu ada dari tim diberangkatkan umur 45 tahun. Bisa sensor, tapi katanya TG 35 batasnya. Bisa. Kenapa? Karena dia di tahun 2001 pernah kerja di Jepang sebagai magang. Jadi sekarang umurnya 2001 loh ya. Bayangkan 2001 itu. Berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu taruhlah ya. Berarti di situ dia masih umur 20 tahun. Berarti sekarang dia udah 45 tahun. Berarti ada sekitar 25 tahun lalu dia sudah pernah ke Jepang. Dan dia mau balik lagi ke Jepang, boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia ex magang. Maksudnya ex magang ini udah pernah ke Jepang. Boleh balik lagi dengan menggunakan visa TG, yaitu Tokutegino. Oke. Belajar lagi dia. Cuma 2 bulan dia belajar ulang. Setelah itu dia tes, lulus sekali coba. Kenapa? Ternyata, apa dibilangnya? Allah, ini pernah dulu saya pelajari beberapa tahun yang lalu, katanya. Dan dia masih ingat. Sekarang tinggal fokus, tinggal mengulang. Sekarang dia sudah di Jepang. Sekarang dia di Chiba. Makanya saya bilang ke kalian, kalau kalian sudah belajar, kalaupun kalian banyak main-main, ya nggak apa-apa sih. Kalau masih kuliah ya kan. Tapi pelajari pelan-pelan. 1 hari atau 1 minggu, 1 bab. Nggak apa-apa. Karena dia nggak akan berubah sampai kapanpun. Tetap kayak gini dia. Kayak gitu ya bahasa Jepang. Sama kayak macam bahasa Indonesia juga nih ya. Sampai mati pun kita itu aja bahasa Indonesianya, itu aja kata-katanya, nggak ada yang lainnya. Baik, silakan bertanya sebelum kita akhiri. Saya, saya baca dulu ya apanya tadi ini. Alhamdulillah sensei sehat terus amin. Berarti yang wajib kita print ini semua harus dihafal sensei, wajib dihafal. Sehat-sehat terus sensei supaya ada yang ngajarin kami. Amin. Di nomor 1 untuk subjeknya tidak perlu menggunakan partikel wahka sensei. Oke. Di nomor satu bab berapa ini ya Pak Glenda Sang? Nomor 1 kan banyak ya, bab berapa jadi? Saya apakan. Di sini, di sini tidak perlu pakai partikel wah. Tidak perlu pakai partikel wah.
Di sini juga tidak perlu pakai partikel wa di rumusnya. Tapi bisa pakai partikel wa kalau ditambah lagi cerita ke belakang. Contohnya, itu siapa sih? Kalau ditambahkan kalimat sebelumnya pakai pola kalimat yang lain yang menggunakan partikel wa boleh, boleh. Tapi ketika masuk ke lokasi, ya udah inilah rumusnya. Menyebutkan lokasi dan tujuan ini pakai rumusnya. Tidak boleh pakai partikel wa. Oke, bab 6. Nanti akan saya baca itunya ya. Bab 6. Oke, di sini tidak boleh, tidak pakai kata wa. Kenapa? Karena ini adalah kata benda ketemu kata kerja. Belum ada sejarahnya kata benda pakai partikel wa, baru kata kerja belum ada. Tetap dia pakai Maksud saya Sensei yang Yamada Sanwa, apakah tidak ada wa-nya langsung kowen saja? oh, contoh yang ini boleh Ya, pakai wa, boleh pakai tidak. Boleh. oh, Boleh pakai wa, boleh ya. tidak. Hai Sensei. Oke. 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 Oh, itu suara siapa tuh? Coba diamkan dulu. Siapa itu? Oke. Siapa ini? Kenapa mana timnya? Kenapa nggak dibusukan nih? Oke. Apa bedanya Denwao Jakenasu sama Denwao Kaimas? Kaimas membeli. Denwao Shimas. Oke. Kalau dia Denwao Jakenasu artinya telepon saya. Berarti saya menginginkan seseorang menelpon saya. Itu dia Jakenasu. Nah, kalau dia Denwao, Denwao Shimas, artinya saya akan menelpon Anda. Ah, misalnya ini ya, nanti sore saya akan menelpon Anda. Anata ni Denwao Shimas. Berarti saya akan menelpon Anda nanti sore. Kalau misalnya Denwao Jakenasu, saya minta kamu mau nelpon saya. Itu bedanya. Jadi dipakai pada situasi tertentu. Tapi kebanyakan mereka pakai Denwa Osimas. Kenapa? Karena mereka yang berkata, saya akan menelpon kamu. Saya akan menghubungi kamu. Denwa Osimas, saya akan menelpon Anda. Oke, untuk Fahmisa. Bab 5, pola kalimat nomor 3 itu kata benda plus kendaraan atau kata benda kendaraan sensei. Oke. Bab 5, kalimat nomor 1. Bab 5. Kata benda kata benda kendaraan ya, Dek. Kata benda kendaraan diikutin oleh D. Kata benda boleh, oke. Boleh kata benda plus kendaraan plus partikel D. Kata benda ini siapa, Sensei? Saya. Kenapa saya tidak menulis di sini? Saya pergi dengan mobil. Kenapa? Boleh ditulis, boleh tidak. Karena ketika saya bilang pergi dengan mobil, maka yang saya bicarakan itu adalah diri sendiri. Boleh pakai kata benda watashi wa kuruma de ikimasu. Boleh pakai, Sensei? Boleh. Boleh juga tidak pakai watashi, boleh. Tetapi kata bendanya sudah menunjukkan itu saya, karena saya yang berbicara. Untuk lamtiur, dan ini pernah saya jelaskan sebelumnya. Di partikel
eh, A ya, di partikel A, di partikel bab satu. Sebelum masuk bab satu ya, yang dimana boleh dipakai kalau yang kita bicarakan tentang diri sendiri, boleh pakai watasi, boleh tidak pakai watasi. Tapi kalau orang lain yang kita bicarakan, boleh langsung, harus kita tulis yang kita bicarakan, tidak boleh tidak. Jakensu, aku baru dengar sensei itu kosakata N3, Kak. Soles. Itu kata kerja level atas. Dan itu tidak boleh kalian pakai, masih belum masuk ke kalian itu ya. Kalian masih dasar. Tapi kata apa boleh sebagai sharing-sharing, sebagai penambahan ilmu, Jakensu. Tanya oh Jakensu. Dan itu lebih ke drama-drama juga sih sering dipakai. Makanya nanti kalau kalian sudah sampai di Jepang, jangan puas hanya belajar sampai level M4. Coba ditingkatkan lagi. Walaupun kalian tidak mau ikut ujian, tapi bisa untuk kaiwa level bahasa. Kalau kalimat M3 boleh silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri. Dan saya juga mau makan. Bagi yang belum makan, eh, bagi yang belum makan, silakan makan. Sebentar ya. Malam ini sudah selesai. Semoga pelajaran malam ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, kalau tidak ada bertanya, kita akhiri sampai ketemu di pertemuan besok. Tolong belajar-belajar lagi. Dan satu lagi saya harapkan tolong nanti buka filenya, lihat satuan itu biar kalian paham. Oh ternyata ini satuan, oh ini jam, oh ini hari, oh ini tanggal, dan lain-lain. Itu sudah ada di folder file satu. Terus satu lagi, yang nanya-nanya tentang privat, masih ada kuota 3 orang lagi. Belajarnya kapan ya? Minggu depan belajarnya dimulai untuk privat. Kenapa? Karena privat tinggal sekitar 10 atau 13 orang lagi yang belum lulus, yang masih berjuang untuk ikut ujian. Jadi dibuka lagi kelas, sudah dibuka kelas baru sih. Kuota sisa kuota 3 orang lagi. Bagi yang mau serius belajar, tidak mau main-main, boleh. Silakan ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan besok. Semoga malam ini bermanfaat. Tolong dibaca-baca lagi. Oke, minasan. Sekali sama Desta. Natanya. Arigato sensei wa suminasai. Arigato sensei aileso. Arigato. Siap-siap. Arigato. Untuk minasan semua juga ya. Siap-siap kalian. Tolonglah, Kak. Tolonglah. Kalau mau. Oh iya. Saya eh, ada yang bertanya tadi tentang gaji saya. Ya. Mau sharing juga sedikit sebagai motivasi untuk kalian semua. Saya lihat dulu berapa game sekarang ini. Kemarin sempat saya khawatir karena bentar, saya mau lihat ini dulu. Mau lihat kurs. Kemarin, oke. Kemarin saya pernah bilang oke, oke, sekarang kurs sekarang 112. Oh, sebentar bisa. Oke, ada yang bertanya kemarin, Sensei. Saya pernah kemarin kan curhat. Saya bulan 4 pulang ke Indonesia. Ternyata saya ditagih pajak. Saya tetap bayar pajak. Saya diminta pajak agak lumayan tinggi ya. Hampir kurang lebih 5 juta. Nah,
Kemarin saya tidak bisa bayar bulan bulan 4 pas waktu balik tanggal 29 April saya tidak bayar karena duit saya masih belum ada, hanya uang makan 1 bulan ke depannya. Saya bilang, untuk gaji bulan 5 tolong dipotong saja sekalian pajak bulan 5. Jadi sekarang tadi gaji saya sudah keluar, saya kira gaji saya di bawah 10 juta karena pajak harus 2 bulan saya bayar. Dan ternyata minasang, setelah potongan pajak semua sekitar 2 bulan, hampir 11 juta. Saya bayar pajak untuk bulan 4 dan bulan 5. Dan ternyata sisa gaji saya sekitar 14 juta lagi. Nah, taruhlah 2 juta lah saya pakai untuk makanan, beli makanan sampai bulan depannya, berarti masih tersisa 12. Kalau bulan depan saya bersih menyimpan 18 juta contohnya, berarti dalam 2 bulan ini saya sudah menyimpan 30 juta. 30 juta bisa beli 300 sak semen. Ya, 300 lebih loh ya, 300 lebih sak semen. Udah bisa bangun rumah. Nah,